Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rika Semiwati. Kali ini kita masih membahas tentang persiapan soal Pretest PPG tahun 2022 bidang profesional bahasa Inggris bagian yang ke-8. Bagian yang ke-8 ini teman-teman kita akan membahas tentang report text dan juga masih di modul yang ketiga dalam bidang profesional bahasa Inggris. Baiklah para guru hebat, sebelum kita masuk ke soal yang pertama, please di-subscribe terlebih dahulu channel ini agar mendapatkan notifikasi tentang soal-soal pretest PPG dan juga nantinya persiapan untuk UP tahun 2022 profesional bahasa Inggris. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke soal yang pertama. Ini adalah sebuah teks. Nanti teks ini yang akan kita diskusikan bersama. Di sini ada 10 buah soal yang akan berhubungan dengan teks yang ini. Ini merupakan soal report text. Kali ini kita akan membahas tentang report text yang classifying report. Seperti kita ketahui bahwa report text itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah classifying reports, yang kedua adalah compositional reports. Baiklah, untuk soalnya, soal yang pertama, what are the three forms of water discussed in the passage? A. Liquid water, steam, and pressure. B. Steam, electricity, and liquid water. C. Ice, liquid water, and steam. D. Ice, steam, and pressure. Nah, dari teks yang ada di atas tadi, kita bisa menyimpulkan dari cerita tadi bahwa perubahan dari air ini bisa berubah menjadi ice, liquid, water, and steam. Nanti ini bisa kita lihat di teks yang sebelumnya. Jadi jawaban yang pertama itu adalah C. Soal yang nomor 2. What does the passage describe? Jadi teks yang ada di atas itu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang apa? A. The passage describes different forms and uses of water. B. The passage describes different kinds of weeds that grow in fields. C. The passage describes how to cook vegetables using a steamer. D. The passage describes the effect of brushing your teeth. Nah, dari kesimpulan teks tadi kita bisa melihat bahwa jawabannya adalah A. The passage describe different forms and uses of water. Kita bisa melihat perbedaan dari bentuk-bentuk air ini, perubahan dari air, dan juga penggunaan dari air tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. The type of report text above is A. Classifying report, B. Compositional report, C. Historical report, D. Comparative report. Seperti kita ketahui teman-teman, report ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah classifying, yang kedua compositional, yang ketiga historical, dan yang keempat adalah comparative. Nah, di teks yang ini bercerita tentang classifying report. Tujuan dari classifying report ini adalah to organize and describe a field or topic into a class and subclass hierarchy. Jadi classifying report ini menjelaskan tentang sebuah topik yang nantinya diceritakan dari sebuah kelas ataupun dari sebuah topik yang besar, kemudian subkelasnya secara beruntun. Nah, seperti teks yang ada di atas, kita bercerita tentang water. Kemudian water ini nanti bisa berubah menjadi steam, ice, ataupun liquid water. Nah, itu yang disebut dengan classifying report. Sedangkan compositional report itu adalah organize and describe a field or topic according to its part, a part of a whole part. Jadi kita menceritakan tentang bagian-bagiannya saja ataupun seluruh bagiannya. Contohnya, misalnya kita bercerita tentang types of whales ataupun jenis-jenis paus yang berada in Antartika misalnya. Nah, nanti akan dijelaskan di sana bahwa yang ada ataupun paus yang berada di Antartika itu contohnya adalah blue whale ataupun southern right whale,
say well, dan lain sebagainya. Jadi di compositional report itu kita hanya bercerita tentang tipe-tipe ataupun jenis-jenis dari well tersebut. Itu adalah perbedaan antara classifying report dan juga compositional report. Sedangkan historical report itu adalah give information about the way things were in relation to a particular historical period or site. Nah, contohnya mungkin kita bercerita a brief history of Bandung City. Kita bercerita tentang sejarah singkat dari kota Bandung. Sedangkan comparative report is to identify the similarities and differences between two or more classes of things. Kita mengidentifikasikan persamaan dan juga perbedaan antara dua atau lebih dari sebuah benda ataupun classes. Nah, contohnya misalnya kita membandingkan antara stars and planets. Nah, di situ kita berikan penjelasannya bagaimana persamaan dan perbedaan antara bintang dan juga planet tersebut. Itulah contoh ataupun pengertian dari bagian-bagian dari report text ini. Nah, untuk teks yang ada di atas ini merupakan classifying report karena di situ dijelaskan tentang klasifikasi dari air ataupun water. Ada 3 bagiannya tadi yang sudah kita jelaskan di atas. Baiklah teman-teman, kita masuk ke soal yang keempat. What is the social function of the text above? To describe how to do something, to describe the effects of nature, to organize and describe a field or topic according to its part. D. To organize and describe a field or topic into a class and subclass hierarchy. Nah, dari teks yang ada di atas dan juga penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, social function-nya adalah D, karena mendeskripsikan sebuah topik itu kepada kelas yang lebih kecil. Jadi, jawabannya adalah D. Kalau yang C itu adalah pengertian dari compositional report text. Organize and describe a field or topic according to its part. Itu adalah compositional report. Baiklah, soal yang selanjutnya. This is the language featured used in the passage. Except, use simple present tense, use action verb, use simple past tense, di descriptive language. Jadi jelas biasanya kalau di dalam report kita pasti menggunakan simple present, kemudian action verbs-nya ada, descriptive language-nya yaitu maksudnya kita menjelaskan sesuatu. Jadi yang bukan berarti simple past tense. Karena simple past tense ini biasanya kita gunakan untuk cerita yang sudah terjadi seperti narrative ataupun recount text. Baiklah teman-teman, kita masih lanjut ke soal yang keenam. What is this passage mainly about? Tentang apakah teks yang ada di atas? A. The National Seal Sanctuary in Britain. B. The uses of water, ice, and steam. C. An ice pier at America's Murdo Research Station. D. How water can be used to generate electricity. Jadi secara umum di teks ini dijelaskan tentang penggunaan dari air tersebut, esnya dan juga steam, apa fungsi dan juga bagaimana cara penggunaannya. Itu dia jawabannya. Berarti jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Now read the following sentences. When water freezes into ice, it becomes hard, unlike most other frozen liquids. Ice is actually less dense than water in its liquid form, which is why ice cube float. What does the word firm mean? Jadi firm yang ada di sini artinya apa? A. A sudden increase in the number or amount of something. B. A decrease in body temperature that occurs after going swimming on a hot day. C. A change in the color or shape of an object. D. The way in which something exists or appears. So, the answer is D. The way in which something exists or appears. Jadi, bagaimana cara sesuatu itu terlihat ya. Jadi, jawabannya yang
Nomor 7 adalah D, the way in which something exists or appears. Soal selanjutnya. Water is used for many different things. What evidence from the pieces supports this statement? A. Seals are more likely to fight when they are hot than when they are cool. B. As the temperature rises, ice melts into water and water boils into steam. C. If you catch a cold, you may be given a cup of hot tea to drink. D. Water is used for cooling down engines, generating power, and traveling. Air bisa digunakan untuk apapun ya, untuk banyak fungsi. Jadi evidence atau fakta-fakta yang menjelaskan tentang kata-kata ini kita bisa menemukannya di bagian yang mana. Oke, nah kalau kita baca teks dari awal kita bisa menyimpulkan ini adalah water is used for cooling down engines, generating power, and traveling. Soal yang nomor 9. What is one difference between ice and steam? Ice is hot, steam is cold. B. Ice is cold, steam is hot. C. Ice is liquid, steam is solid. D. Ice is a gas, steam is liquid. Nah, jadi jelas di sini ya, ice itu biasanya cold, sedangkan steam itu adalah uap ya. Itu biasanya hot. So, the answer is B. Ice is cold, steam is hot. Soal nomor 10, choose the answer that best completes the sentence below. Water has three forms, bla bla bla, liquid, ice, and steam. Jadi air itu memiliki 3 bentuk, ada yang berbentuk liquid, ice, dan steam. Okay, A, namely, B, but, C, so, D, previously. So, jawabannya yang nomor 10 adalah namely. Jadi air itu memiliki 3 bentuk, yaitu namely, liquid, ice, and steam. Nah, jadi jawabannya adalah A. Soal yang nomor 11, ini merupakan bentuk dari historical report. Ini dijelaskan tentang the history of gravity. Oke, kita lihat. Nanti teman-teman bisa membacanya maksud dari teks tersebut. Kita fokus dulu ke soal yang nomor 11. The type of report text above is classifying report, compositional report, historical report, and comparative report. Seperti yang sudah saya katakan tadi, soal yang nomor 11 ini ataupun teks yang bercerita di atas berarti ini adalah tentang historical report. Penjelasan tentang historical report sudah saya jelaskan di atas. Oke, kita lanjut dulu soal yang nomor 12. What is the social function of the text above? A. To give information about the way things were in relation to a particular historical period or site. B. To describe the effects of nature. C. To organize and describe a field or topic according to its part. D. To organize and describe a field or topic into a class and subclass. Nah, seperti yang dijelaskan di atas, berarti social function dari historical report ini adalah A. To give information about the way things were in relation to a particular historical period or site. Karena kalau yang C tadi udah kita jelaskan bahwa itu adalah compositional report, yang D itu adalah classifying report. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 13. Why was the 70s an important decade in the history of gravity? A. That was when modern gravity first appeared. B. That was when modern gravity first became really popular. C. That was when gravity first reached New York. D. That was when street gangs were concerned with marking their territory. So, jawaban di sini adalah B. That was when modern graffiti first became really popular. Nah, di sini kita bisa melihat di slide sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian yang pertama, the new art from really took off in the 1970s when people began writing their names or text on buildings all over the city. In the mid-70s, it was sometimes hard to see out of a subway car window because the trains were completely covered in spray paintings known as masterpiece. Jadi, untuk jawaban yang nomor
Selanjutnya ini jawabannya adalah B. That was when modern graffiti first became really popular. Karena modern graffiti ini pertama kalinya populer pada tahun 1970-an. Itu dia, makanya ini adalah dekade yang paling penting pada pensejarahan graffiti ini. Oke, soal yang nomor 14. What is a masterpiece in graffiti? A really high quality piece of graffiti. B. A work of graffiti showing the artist's name. C. A new art form from US. D. A full piece of graffiti like those seen on subway trains. Nah, di sini kita bisa melihat di slide sebelumnya. Oke, ini kita bisa lihat because the trains were completely covered in spray paintings known as masterpiece. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa masterpiece itu adalah a full piece of graffiti like those seen on subway trains. Karena tadi dijelaskan di atas. Soal yang selanjutnya. Who coined the phrase graffiti? Jadi siapa yang memunculkan pertama kali kalimat graffiti ini? A. The man who was the mayor of New York in the late 70s. B. New York gangs who had a lot of Italian immigrants members. C. US President. D. A newspaper and author. Jadi jelas di sini kita bisa melihat bahwa yang membuat pertama sekali tentang graffiti ini adalah it was first used by the New York Times and the novelist Norman Mailer. Jadi New York Times ini adalah sebuah majalah. Kemudian authornya adalah Norman Mailer. Jadi jawaban yang untuk nomor 15 itu adalah D, a newspaper and author. A newspaper berarti koran ya. Sebuah koran dan juga penulisnya. Yang tadi yang sudah disebutkan namanya. Soal yang nomor 16. How did things change after the first war on graffiti? It was considered a more serious crime. Graffiti artists had to find different places to paint. New York looked a lot cleaner. D. It appeared in Philadelphia. Kita melihat bahwa perubahannya itu bisa kita lihat di berbagai tempat untuk dilukis. Graffiti artists had to find different places to paint. Oke, berarti jawabannya yang nomor 16 ini adalah B. Soal nomor 17. The language feature used in the text above is except A. Present tense. B. Past tense. C. Relating verbs linked to entity. D. Attitudinal vocabulary in unusual as the emphasize in on facts rather on opinions. Jadi karena di sini bercerita tentang historical, berarti itu belajar tentang sesuatu yang sudah terjadi. Berarti jawabannya pasti present tense. Soal nomor 18. What does New York City Councilor Peter Fallon say about graffiti? A. Graffiti can be good for cities as long as it is tasteful and conveys positive message. B. Graffiti can be beautiful if it is done by a skilled artist. C. Graffiti is a crime if the artist doesn't have permission. D. Graffiti is a creativity for young people. Nah, sekarang kita lihat di slide sebelumnya. Oke, bisa dilihat di sini. Peter Fallon and New York City Councilor thinks that graffiti done with permission can be art, but if it is on someone else's property, it becomes a crime. I have a mission for the graffiti vandals out there, he said recently. Your freedom of expression ends where my property begins. 18 itu adalah C. Graffiti is a crime if the artist doesn't have permission. Jadi graffiti itu akan menjadi sebuah kejahatan jika orang yang melakukannya itu tidak meminta izin terlebih dahulu. Soal selanjutnya. What do the Berlin-based group Reclaim Your City say about graffiti? A. Involving young people in graffiti stops them getting involved with serious crime. B. Graffiti help the public to own the street and take control away from advertisers. C. Graffiti actually increases the value of property, making the area more attractive. D. Graffiti does represent freedom of speech. Nah, sekarang kita lihat lagi
pembahasannya kita bisa melihat di yang tadi bahwa a member of Felix Berlin Best Group Reclaim Your City said that artists are reclaiming city for the public for advertisers and that graffiti represents freedom and makes cities more vibrant. So, kita lihat jawabannya untuk soal yang nomor 19 itu adalah B. Graffiti helps the public to own the streets and take control away from advertisers. Soal nomor terakhir di bagian ini adalah what is the author's final point? A. Graffiti is not a good way to become a respected artist. B. Some of the most popular graffiti artists end up being exploited by the art world. C. Graffiti does represent freedom of speech. D. Graffiti has now become mainstream and can make artists a lot of money. Jadi pendapat dari si penulis tentang cerita ini adalah graffiti has now become mainstream and can make artists a lot of money. Okay, we can get this from the last paragraph. Kita bisa mendapatkannya di paragraf yang terakhir. Okay. The Frenchman lacked the red and the complex words over making political and humorous points. Works by Banksy have been sold for over $100,000. Gravity is now sometimes big business. Nah, ini adalah pendapat dari author ataupun penulisnya. Jadi jawabannya untuk yang soal terakhir ini adalah di graffiti has now become mainstream and can make artists a lot of money. Oke, dan ini bisa mendapatkan banyak uang dengan mengadakan graffiti ini. Baiklah teman-teman, sekian saja pembahasan kita dulu tentang report text di modul yang ketiga. Nantikan pembahasan-pembahasan lain nantinya yang masih berhubungan dengan persiapan pretest PPG bidang profesional bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.